Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Di awal surat Al-Maidah. Dalam Islam kita dikenalkan berbagai istilah, berbagai mustalahat, berbagai ta'rifat. Satu di antaranya dimuat dalam surat Al-Maidah di awal ini, yakni istilah junub. Junub bisa diartikan menjauh, karena ketika junub beberapa hal yang mesti dijauhi. Yang junub tidak boleh diam di masjid, yang junub tidak boleh sholat, yang junub tidak boleh hubungan suami istri. Itu diantara sesuatu yang mesti dijauhi. Junub itu satu keadaan disebabkan oleh beberapa hal. Satu, karena habis melahirkan, maka ia dalam kondisi junub. Dua, sedang datang bulan, ia juga dinyatakan sebagai dalam keadaan junub. Tiga, karena habis hubungan suami istri belum mandi, itu juga dalam keadaan junub. Berikutnya, junub bisa penyebabnya adalah muhtalim, artinya mimpi basah. Ikhwatu iman, terkait dengan ayat wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian dalam keadaan junub, artinya belum mandi, sesudah beres dalam keadaan tertentu, beres darah nifasnya berhenti, darah haidnya sudah bersih berhenti, sudah hubungan suami istri, sudah mimpi basah, maka diperintahkan untuk fatahharu, mandilah kalian. Maka Islam mengajarkan perintah mandi ini berkaitan dengan beberapa hal. Bila belum mandi, maka tidak boleh sholat.
Bila belum mandi, maka ada hal-hal yang mesti ia perhatikan. Oleh karena itu, termasuk di dalamnya ketika habis datang bulan atau mungkin habis nifas, maka suami istri itu tidak boleh hubungan karena istrinya belum mandi. Jadi bukan hanya tidak boleh sholat istri itu, tapi juga tidak boleh hubungan. Lain halnya kalau ingin 2 kali. Kalau ingin 2 kali tak usah mandi, Rasul perintahkan wudhu saja kalau pengen ngulangi. Itu disunahkan, bukan wajib. Nah, ikhwatu iman, kemudian Islam mengajarkan bagaimana tata cara mandi janabat itu. Cara mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Ada 2 cara. Cara yang paling gampang dari 2 cara ini adalah mandi bebas. Dibanjur dari atas kepala kita sampai ujung kaki, mandi biasa, bebas, pokoknya semuanya air merata ke seluruh badannya. Itulah mandi wajib. Bisa juga nyemplung di balong atau renang di laut gitu ya. Di balong mah nyemplung ya, di laut mah renang, silakan. Nah, gitu ya. Di rumah nggak ada air, sumur asat, keran nggak jalan, lari saja ke laut. Silakan nyemplung di laut, itu juga sudah mandi besar. Sering-sering saja mandi ke laut, insya Allah kulitnya berganti. Ikhwatu iman, itu cara pertama. Cara kedua, wajib campur sunnah. Artinya pahalanya ada lebih nih. Bukan hanya pahala mengerjakan yang wajib, tapi juga pahala karena mengerjakan sunnah-sunnahnya. Apa saja? Pertama, cuci kehormatan 3 kali dengan tangan kiri. Tangan kanan mungkin membanjur, tangan kiri yang mencuci 3 kali. Ya kalau pakai shower mungkin ya pakai air shower lah, tangan kiri saja yang gerak untuk mencuci kehormatan. Lalu kemudian lakukan seperti wudhu. Lakukan seperti wudhu. Hanya nanti bagian kaki, telapak kaki, terakhir nanti beres mandi. Lakukan seperti wudhu, sudah selesai dan terakhir barangkali mengusap kepala ya. Nah, dalam wudhu itu nyambung ke telinga, baru nanti menyelah-nyelahi kepala dengan jari jemari. Jadi setelah lakukan seperti wudhu, tangan kita dibasahin, lalu menyelah-nyelahi ke rambut. Lakukan 3 kali untuk meratanya air ke pori-pori dan sela-sela akar rambut. Sudah itu, sudah. Nanti terakhir beres mau mengakhiri mandi itu, cucilah telapak kaki. Itulah cara mandi janabat wajib campur sunnah. Mencuci kehormatan 3 kali, saya ulangi nih. Mencuci kehormatan 3 kali, lalu kemudian seperti wudhu lakukan, kumur-kumur segala macam sampai nanti usap kepala bagian terakhir. Setelah usap kepala, tangan kita basahin, ambil air yang baru, basahin. Kemudian untuk menyelah-nyelahi rambut kepala kita, lakukan 3 kali. Setelah itu mandi sepuasnya. Nah, setelah itu mandi sepuasnya, baru kemudian terakhir cuci telapak kaki kita. Nah, bila mandi yang seperti ini dilakukan,
mau mandi cara pertama tadi ya, cara nyemplung ke balong atau renang di laut atau mandi bebas tadi, intinya semuanya basah, semuanya kena, maka bila sudah mandi yang seperti ini tidak perlu wudhu. Nah, gitu. Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah kalau sudah mandi seperti itu perlu wudhu atau tidak? Nah, Ali bin Abi Thalib menjawab, wudhu yang mana yang lebih sempurna daripada mandi yang seperti itu? Artinya kalau sudah mandi seperti itu tidak perlu wudhu. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, jika kita lakukan wudhu sesudah mandi itu dianggapnya berlebih-lebihan. Jadi aturan yang benarnya sesudah mandi janabat sudah tidak perlu wudhu, karena mandi itu lebih sempurna daripada wudhu. Awas jangan pakai perasaan saya nggak punya wudhu. Nah, itu perasaan namanya. Nah, ini dalil, ini keterangan dari Allah, dari Rasul, dari para sahabat. Jadi kalau sudah mandi seperti itu maka tidak perlu lagi wudhu, kecuali sudah beres mandi kentut, ya itu mah wudhu karena sudah batal. Nah, itu barangkali terkait dengan mandi janabah. Kenapa sih mesti mandi? Jawabannya dua. Satu, karena ya untuk ibu-ibu habis datang bulan, kenapa mesti mandi? Satu, karena mau sholat. Kan tidak boleh sholat sebelum mandi mah. Gitu. Kedua, karena mau dekat sama suami. Gitu ya. Karena petik ya. Gitu. Nah, maka sama kaum bapak juga kenapa mandi? Kaitannya dengan sholat. Kaitannya mau diem di masjid. Mungkin kaitannya mau tawaf di Baitullah. Maka mesti mandi janabat. Nah, di situ kemudian Islam memberikan ketegasan bahwa sholat tidak akan diterima kalau belum mandi. Berarti mandi janabat juga menempati posisi sama dengan halnya wudhu dan tayamum. Kan wudhu itu untuk menentukan sahnya sholat. Tidak sah sholatnya kalau nggak wudhu. Mandi besar juga sama untuk menentukan daripada sahnya sholat. Nggak dianggap sah sholatnya kalau belum mandi langsung sholat. Gitu. Demikian juga tayamum ketika tidak ada air, ketika dalam perjalanan, maka atau ketika tidak ada air dalam perjalanan, sakit yang memang tidak boleh kena air, maka di situ juga tayamum dilakukan dan sama fungsinya sebagaimana wudhu dan mandi besar tadi. Atau mandi, bukan mandi janabat, bukan mandi karena hal-hal yang itu, tetapi ya mandi keseluruhan. Ya, kita mandi biasa nih, bukan mandi karena hubungan suami istri. Kalau mandinya keseluruhan, seluruh badannya dibasahin dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, maka itu sudah memadai, tidak perlu wudhu lagi dengan cara mandi seperti itu. Kalau mandinya separuh badan atau tidak seluruhnya, badannya dibanjur tapi kepala mah kering, itu mah tidak memadahi. Jadi mesti mandi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan penting bab mandi janabat dan mandi yang lain. Nah, terkait dengan mandi Jumat, ya, kan wajib mandi Jumat juga. Ini sekalian kita terangkan. Apakah caranya sama dengan mandi yang tadi, mandi habis hubungan suami istri atau habis mandi karena muhtalim, mimpi ihtilam gitu. Nah, untuk bab ini ambil cara mandi poin yang pertama tadi, bukan cuci kehormatan 3 kali dan seterusnya. Ambil poin pertama apa? Langsung saja mandi bebas.
Karena mencuci kehormatan itu ya maklum lah kenapa mesti dicuci gitu ya. Nah itu, jadi mandi Jumat silakan mandi bebas tapi mandi keseluruhan. Maka hukumnya juga wajib. Nah mungkin entah terpikirkan oleh tidak atau tidak oleh kita. Mandi Jumat itu kan bisa dilakukan bila sudah masuk waktu subuh. Subuh itu sudah hari namanya, bukan lagi malam. Ya, bukan mandi malam Jumat. Kalau mandi sudah subuh itu mandi hari Jumat. Kita diperintahkan mandi pada hari Jumat. Startnya ya dari subuh lah. Ketika subuh sudah datang tiba, maka itu sudah masuk hari. Disilakan yang kerja di kantor supaya di kantornya nggak riuh gitu ya. Jam 11 sudah mulai siap-siap mandi, antri lagi di kantornya umpama ini mah. Kan sudah mandi dari rumah. Sebelum berangkat kerja mandilah, mandi Jumat niatnya, atau mungkin subuh-subuh juga sudah mandi niatnya mandi Jumat gitu. Nah ini masalahnya bagaimana kalau malam harinya hubungan suami istri, kan wajib mandi juga, belum lagi wajib mandi Jumat, apa double mandinya? Nah itu kan pertanyaannya ya. Habis hubungan suami istri kan wajib mandi gitu. Ini di waktu yang sama nih, ya pagi-pagi ya harus mandi 2 kali, ya, mandi Jumat dan mandi janabat, gitu ya. Mandi Jumat dan mandi janabat. Apa mesti mandi 2 kali? Sehingga nanti pertama mandi janabat karena malam hubungan suami istri. Berikutnya, ya, anggaplah selesai nyambung mandi berikutnya, mandi untuk Jumat. Apa mesti begitu? Nah ini. Dalam kaitannya seperti ini, para ulama membuat kaidah. Ada kaidah khusus untuk bisa dipahami oleh kita. Kata para ulama ahli fikih, idastama'a amrani min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma, itu dakhala ahaduhuma fil akhar. Kaidahnya begitu. Apabila berkumpul 2 perkara dari satu jenis, sama-sama masalah wajib mandi, ya walam yakhtalif maksuduhuma, tujuannya juga tidak berbeda, sama-sama tujuannya untuk sholat, ya. Mandi Jumat juga kan sama untuk sholat gitu. Mandi janabat juga nanti untuk sholat, tujuannya sama, maka dakhala ahaduhuma fil akhar, cukup ya salah satu mandi itu dimasukkan pada yang lain. Artinya mandinya cukup sekali saja, tidak 2 kali, tapi untuk 2 hal tak masalah, karena memang itu dari satu jenis mandi wajib dan tujuannya sama untuk kesahan daripada sholat. Itu barangkali yang kita dapatkan dari para ulama terkait dengan kaidah fikih yang mesti dipahami, karena itu pun ya menjadi persoalan kalau kita tidak bisa, ya repot juga akhirnya mandi 2 kali kan gitu. Sekarang mandi untuk semalam hubungan suami istri, berikutnya sekarang mandi lagi untuk Jumat, jadi nanti bisa 2 kali itu ya, repot juga itu kalau dipraktekkan gitu ya. Sementara mesti didesak, waktu mendesak harus segera berangkat, mandinya harus 2 kali, repot juga. Makanya di sini ada keringanan, ada rukhsah, cukup mandinya sekali karena dari perkara yang sama, satu jenis, sama-sama bab mandi wajib, dan kedua tujuan juga sama untuk kesahan daripada sholat. Mudah-mudahan tambah ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.